Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah. Pada video kali ini, kami angkat tema sejarah dan kisah Perang Badar. Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, atau tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang, bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah, yang berjumlah 1000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy, yang kemudian mundur dalam kekacauan. Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, latar belakang Perang Badar. Setelah peristiwa hijrah ke kota Madinah, kaum muslimin yang pada mulanya mendapatkan perlakuan keras dari kaum Quraisy, akhirnya melakukan perlawanan, atau kalau dalam bahasa Arab disebut ghazawat. Kaum muslimin melakukan perlawanan kepada kaum Quraisy dengan cara mencegat setiap kafilah dagang yang datang dari Makkah menuju Syam, karena Madinah merupakan rute kafilah dagang antara Makkah dan Syam. Pencegatan ini, tentunya bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan karena sebelumnya kafir Quraisy telah melakukan penganiayaan fisik dan menjarah harta rumah kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah ketika hijrah ke Madinah, dan telah mengeluarkan mereka dari suku dan kaumnya sendiri. Umat Islam selama ini diam tidak membalas karena takut akan kemurkaan Allah, sampai ketika Allah menurunkan firman-Nya agar umat Islam yang terzolimi bangkit melawan kejahatan yang dilakukan kaum kafir Quraisy. Pada akhir tahun 623 dan awal tahun 624, aksi penjegatan semakin sering dan terjadi di mana-mana. Pada bulan September tahun 623, Nabi Muhammad memimpin sendiri 200 orang kaum muslim melakukan serangan yang gagal terhadap rombongan besar kafilah Mekah. Tak lama setelah itu, kaum Quraisy Mekah melakukan serangan balasan ke Madinah, meskipun tujuan mereka sebenarnya hanyalah untuk mencuri ternak kaum muslim. Pada bulan Januari tahun 624, kaum muslim menyerang kafilah dagang Mekah di dekat daerah Nahlah, yang jaraknya hanya 40 km di luar kota Mekah. Di sana kaum muslim membunuh salah satu penjaga. Hal ini akhirnya benar-benar membangkitkan dendam di kalangan kaum Quraisy Mekah. Terlebih lagi dari sudut pandang kaum Quraisy Mekah, penyerangan itu terjadi pada bulan Rajab, bulan yang dianggap suci oleh penduduk Mekah. Menurut tradisi mereka, dalam bulan ini peperangan dilarang, dan gencatan senjata seharusnya dijalankan. Berdasarkan latar belakang inilah akhirnya pertempuran Badar terjadi. Yang kedua, pertempuran Badar. Di musim semi tahun 624, Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa salah satu kafilah dagang yang paling banyak membawa harta pada tahun itu, dipimpin oleh Abu Sufyan dan dijaga oleh 30-40 pengawal, sedang dalam perjalanan dari Suriah menuju Mekah. Mengingat besarnya kafilah tersebut, atau karena beberapa kegagalan dalam penghadangan kafilah sebelumnya, Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan sejumlah lebih dari 300 orang, yang sampai saat itu merupakan jumlah terbesar pasukan muslim yang pernah diterjunkan ke medan perang. Jumlah lengkap dari pasukan Nabi Muhammad yang dikumpulkan adalah 313 orang laki-laki. Namun, hanya 305 orang saja yang akhirnya mengikuti pertempuran, 8 orang lainnya tertinggal karena berbagai sebab yang berbeda. Dari kaum Muhajirin terdapat 3 orang yang tidak bertempur, sedangkan dari kaum Ansor ada 5 orang. Dari kaum Muhajirin ada Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Utsman bin Affan tidak dapat berangkat ke pertempuran karena menemani istrinya yaitu Ruqayyah binti Muhammad yang dalam keadaan sekarat, hingga akhirnya ia wafat. Sedangkan Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid diutus oleh Nabi Muhammad untuk menyelidiki informasi tentang kafilah dagang suku Quraisy. Dengan jumlah seadanya, karena niat awalnya hanya untuk menyegat kafilah dagang, Nabi Muhammad memimpin pasukannya sendiri dan membawa banyak panglima utamanya, termasuk pamannya Hamzah, dan para calon khalifah pada masa depan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslim juga membawa 70 unta dan 3 kuda.
Ketika kafilah dagang Quraisy Mekah mendekati Madinah, Abu Sufyan mulai mendengar mengenai rencana Nabi Muhammad untuk menyerangnya. Ia mengirim utusan yang bernama Damdam ke Mekah untuk memperingatkan kaumnya dan mendapatkan bala bantuan. Utusan Abu Sufyan tersebut memacu kudanya dengan sangat kencang. Sesampainya di Mekah, dia menyeru kepada masyarakat Mekah dengan sangat histeris. Hal ini membangkitkan amarah kaum Quraisy. Segera saja kaum Quraisy Mekah mempersiapkan pasukan sejumlah 900 sampai 1000 orang untuk melindungi kelompok dagang tersebut. Banyak bangsawan kaum Quraisy Mekah yang turut bergabung, termasuk di antaranya Amr bin Hisham atau lebih dikenal dengan nama Abu Jahal, Walid bin Utbah, Syaibah bin Robiah, dan Umayyah bin Khalaf. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal ini, lalu bergerak menuju Badar. Sesampainya di lembah Al-Jufah, pasukan Quraisy bertemu dengan utusan Abu Sufyan. Utusan ini mengabarkan bahwa kafilah Abu Sufyan telah berhasil lolos dari pencegatan kaum muslimin dengan cara melintasi tepian Laut Merah. Mendengar berita ini, kaum Quraisy lega, mereka berniat untuk kembali ke Mekah, namun Abu Jahal mencegah mereka. Menurutnya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menyerang kaum muslimin, agar tidak melakukan aksi pencegatan lagi. Sementara itu di pihak Muslim, masih mencari kafilah dagang Abu Sufyan. Mereka tak tahu bahwa Abu Sufyan telah berhasil lolos dari pencegatan mereka. Pada tanggal 11 Maret tahun 624, secara tak sengaja mereka bertemu dengan suku Arab Badui dan berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan pasukan Quraisy yang tak jauh dari lokasi kaum muslimin. Pada saat itu, kaum muslim masih mengira bahwa rombongan tersebut adalah kafilah Abu Sufyan, sehingga pada malam harinya Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai intel menuju lokasi kaum Quraisy Mekah, sebagaimana yang dikatakan orang Badui tadi. Setibanya di sumur Badar mereka mendapati orang yang sedang mengambil air di sumur Badar, sehingga mereka pun menginterogasinya. Dari sinilah mereka tahu bahwa pasukan tersebut bukanlah kafilah dagang Abu Sufyan, melainkan bala tentara kaum kafir Quraisy. Informasi ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah tidak serta-merta mengambil keputusan, tetapi masih memusyawarahkannya. Hasilnya kaum muslimin dengan semangat juang yang tinggi bertekad untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih besar. Di hari berikutnya, Nabi Muhammad memerintahkan melanjutkan pergerakan pasukan ke Wadi Badar, dan tiba di sana sebelum pasukan Mekah datang. Ketika pasukan Muslim tiba dari arah timur, Nabi Muhammad pertama-tama memilih menempatkan pasukannya pada sumur pertama yang dicapainya. Tetapi, ia kemudian tampaknya berhasil diyakinkan oleh salah seorang pejuangnya, untuk memindahkan pasukan ke arah barat, dan menduduki sumur berikutnya yang terdekat dengan posisi pasukan Quraisy. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan agar sumur-sumur yang lain ditimbuni, sehingga pasukan Mekah terpaksa harus berperang melawan pasukan Muslim untuk dapat memperoleh satu-satunya sumber air yang tersisa. Posisi ini tentu menguntungkan bagi umat Islam, karena selain berada di dekat sumur, area perkemahan mereka juga berada di atas gundukan pasir, sementara pasukan Quraisy nantinya akan berada di area yang lebih datar. Sehingga, tanah yang ditempati kaum muslimin cepat kering, walaupun sebelumnya area tersebut dihujani oleh hujan yang sangat lebat, sementara area kaum kafir Quraisy masih becek, karena mereka berada di area yang lebih datar. Hal ini tentunya menyulitkan pergerakan dari kaum kafir Quraisy. Selain itu, posisi umat Islam juga dihampit oleh dua bukit di sisi kiri dan kanannya, sehingga nantinya akan menyulitkan lawan untuk melakukan serangan dari sayap. Pada malam harinya bertepatan 17 Ramadan, tahun 2 Hijriyah, Nabi Muhammad menghabiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah agar kaum muslimin bisa meraih kemenangan. Bulan Ramadan pada saat itu kebetulan bulan Ramadan pertama, yang mana orang Islam diwajibkan berpuasa. Pada malam itu juga akhirnya pasukan Quraisy tiba di area pertempuran. Keesokan harinya, pada tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, kedua pasukan saling berhadap-hadapan. Pertempuran diawali dengan majunya pemimpin-pemimpin kedua pasukan untuk berperang tanding.
3 orang Ansor maju dari barisan Muslim, akan tetapi pasukan Mekah berteriak, "Kami tidak punya urusan dengan kaum Ansor, kami hanya ingin bertarung dengan Muslim Quraisy." Karena itu, kaum Muslim kemudian mengirimkan Sayyidina Ali, Ubaidah bin Al-Harits, dan Sayyidina Hamzah. Para pemimpin Muslim berhasil menewaskan pemimpin-pemimpin Mekah dalam pertarungan 3 lawan 3, meskipun Ubaidah mendapat luka parah yang menyebabkan ia syahid fi sabilillah. Selanjutnya kedua pasukan mulai melepaskan anak panah ke arah lawannya. Sebelum pertempuran berlangsung, Nabi Muhammad telah memberikan perintah kepada kaum Muslim agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh mereka, dan bertarung melawan kaum Quraisy dengan senjata-senjata jarak pendek, hanya setelah mereka mendekat. Segera setelah itu ia memberikan perintah untuk maju menyerbu, sambil melemparkan segenggam kerikil ke arah pasukan Mekah. Kaum muslimin mendesak barisan-barisan pasukan Quraisy. Di tengah-tengah sengitnya pertempuran Nabi Muhammad memanjatkan doa, "Ya Allah, jika hari ini pasukan ini kalah, maka tak ada lagi manusia yang akan menyembahmu di muka bumi ini." Seketika itu Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 123-124. Semakin lama akhirnya pasukan Quraisy semakin melemah. Hal ini menyebabkan pasukan Quraisy beransur-ansur mundur tak teratur. Di sisi lain kaum muslimin masih tetap pada barisan yang sangat solid. Melihat kondisi pasukan kaum Quraisy, kaum muslim melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Tak menyangka pasukan muslim melakukan serangan secepat itu, akhirnya pasukan Quraisy kalang kabut, mereka lari untuk mencoba menyelamatkan diri mereka masing-masing. Bahkan Abu Jahal pun berusaha melarikan diri, namun dicegah oleh 2 pemuda Ansor, lalu ditangkap dan dibunuh. Saat sekarat, salah satu sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud, menghampiri Abu Jahal dan berkata, "Sadarkah engkau bagaimana Allah telah menghinakanmu?" Abu Jahal menjawab, "Aku tidak merasa terhina, aku hanyalah orang biasa yang dibunuh kaumku sendiri dalam medan perang." Lalu Abu Jahal bertanya, "Siapa yang telah menang dalam perang ini?" Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasul-Nya." Abu Jahal terlihat marah dan berkata, "Kau telah menempuh jalan yang susah, dasar pengembala domba." Saat itulah Abdullah bin Mas'ud menghenus pedangnya dan membunuh Abu Jahal. Mendengar kematian Abu Jahal, Rasulullah bersabda, "Firaunnya bangsa ini telah tewas." Seusai perang Badar, dari pihak Quraisy yang terbunuh sekitar 70 orang, dan 70 orang lagi menjadi tawanan, yang pada akhirnya mereka dibebaskan. Ada yang langsung dibebaskan, namun ada juga yang dengan cara ditebus. Sementara dari pihak Muslim yang terbunuh 14 orang. Kemenangan perang Badar ini disambut dengan sukacita oleh kaum muslimin di Madinah, karena ini merupakan kemenangan pertama mereka. Momen ini juga membuat iman mereka semakin tebal. Namun di sisi lain, masyarakat Makkah sangat bersedih atas kekalahan mereka. Salah satunya yang paling bersedih adalah Hindun. Pada perang itu, dia kehilangan 3 keluarganya, yaitu ayah, paman, dan saudara laki-lakinya. Hal ini menyebabkan ia menyimpan dendam kepada Hamzah, karena dialah yang membunuh 2 dari 3 keluarganya yang terbunuh, termasuk ayah Hindun sendiri, yang bernama Utbah. Dengan amarah yang besar ia mengucapkan sumpah yang menjijikkan. Ia bersumpah akan membunuh dan memakan jantung Hamzah. Sumpah itu akhirnya benar-benar ia laksanakan selepas perang Uhud, yang cerita detailnya akan kami bahas di video kami selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.